Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Makasih Bu. Iya. Ini Sila ya dari kelas 11 2. Betul Ibu. Oh, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah akhir-akhir ini saya sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Habis dari mana nih Sila? Tadi habis dari sarapan Ibu di kantinnya Bu Rita. Oh, beli apa sih di situ? Tadi Sila sarapan makan soto Ibu. Soto di tempat Bu Rita tuh enak banget tau Bu. Iya loh, ibu juga sering itu beli soto di situ karena ibu suka kuahnya nggak pedas gitu ya Kuahnya kan? juga gurih banget. Iya, Sila juga nggak suka pedas. Sila suka Bu, tapi kalau untuk sarapan mungkin belum mau yang pedas-pedas. Oh kayak iya Bu. betul sih. Nah, berarti Sila sering sarapan ya? Sering dong Bu, biar kalau misalnya belajar itu nggak lemes-lemes. Oh betul sekali sih Sila. Sarapan itu emang penting banget supaya kita bertenaga ya seharian penuh gitu ya Sila. Oke, nah jadi kira-kira Sila ada apa nih datang kemari? Jadi saya datang kemari mau cerita sih Bu ke kisah Sila. Ibu kira-kira luang nggak? Oh luang sih Sila, tapi mungkin luangnya sekitar 30 menit nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Oke, soalnya nanti ibu ada mau masuk ke kelas. Ke kelas 11 4 ya Bu. Iya, ibu ada masuk jam BK di situ Sila. Oke, nah jadi gimana? Sila mau cerita ya ke ibu? Betul Bu. Oke, berarti hari ini kita akan melakukan sesi konseling individual nih Sila. Konseling Bu? Iya, Sila udah pernah nggak sebelumnya ikut konseling kayak gini? Belum sih Bu, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya Sila. Berarti apakah Sila tahu apa itu konseling? Kurang tahu sih Bu, apa itu konseling? Nah, berarti ibu jelasin sedikit nih ya. Jadi, konseling itu adalah kegiatan seperti kita sekarang nih Sila. Jadi Sila itu bisa datang ke ibu untuk menceritakan apapun masalah yang Sila miliki. Sila juga nggak tentang masalah aja nih yang bisa Sila ceritakan. Bisa jadi Sila itu cerita tentang keluh kesah Sila, suka duka Sila, atau curhat-curhat bisa. Mungkin tentang masalah percintaan Sila, mungkin masalah ada apapun itu. Nah, ibu siap dengar cerita Sila begitu ya. Dan juga di sini kita akan berdua sama-sama mencari penyelesaian dari masalah yang Sila miliki begitu. Begitu ya Bu, konseling itu. Iya Sila. Jadi pas banget dong Bu, saya datang ke sini. Pas banget dong Sila. Sila datang ke orang yang tepat nih. Nah jadi ada hal-hal yang harus kita sepakati dulu nih Sila tapi. Apa tuh Bu? Nah jadi yang pertama itu Sila itu nggak perlu khawatir. Jadi Sila itu tenang aja. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin Sila rahasiakan, mungkin Sila itu ada hal-hal nih yang pengen cuma ibu aja yang tahu, cuma pengen kita berdua aja yang tahu nih kan. Nah Sila tenang aja karena ibu tidak akan membocorkan tentang rahasia Sila kemanapun. Jadi Sila bisa tenang aja karena ibu bakal menjaga kerahasiaan dari percakapan kita hari ini begitu Sila, dan hanya Sila dan ibu yang tahu begitu. Nah yang kedua itu ibu harap Sila datang ke sini itu secara sukarela Sila. Nah jadi Sila itu datang ke sini tanpa paksaan dari orang lain gitu. Apakah Sila di sini ada dipaksa sama orang lain datang ke sini? Nah Ibu, Sila atas kemauan Sila sendiri. Alhamdulillah, berarti emang Sila ya yang mau kemari. Betul Ibu. Oke, yang terakhir juga ibu harap Sila itu berbicara terbuka aja nih ke ibu. Nah, tidak perlu ada yang ditutupi atau disembunyi-sembunyikan begitu ya Sila. Oke Ibu. Apakah Sila sepakat? Sepakat Ibu. Oke, nah juga seperti yang ibu bilang di awal tadi ya Sila, karena waktu sesi konseling kita ini terbatas karena ibu nanti mau masuk kelas, kita cuma bisa 30 menit, nggak masalah kan? Nggak masalah Ibu, soalnya masaknya cuma sedikit kok. Oke, aman ya berarti ya. Oke, mungkin apakah kita bisa mulai sesi konseling kita hari ini? Bisa Bu? Oke, bisa ya. Nah, mungkin Sila bisa ceritain lebih detail tentang apa nih yang mau Sila ceritain ke ibu. Jadi Bu, akhir-akhir ini saya tuh ada satu masalah yang nggak bisa saya selesaiin sendiri Bu. Jadinya karena saya nggak bisa selesaiin sendiri, saya datang ke tempat Ibu. Mana tahu Ibu bisa bantu gitu Bu. Jadi akhir-akhir ini saya lagi pusing banget Bu. Karena Sila kan udah kelas 11 ya Bu sekarang. Udah di semester 2 juga, udah di penghujung semester. Kan mau naik kelas 12 ya Bu. Kalau naik kelas 12 itu tentu tingkat kesulitannya makin tinggi ya Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh guru-guru lagi pada banyak banget ngasih tugas Bu. Dan yang dikasih tugas itu satu harinya itu Bu, nggak hanya satu, bisa 2 sampai 3 Bu. Dan setiap tugasnya itu
menurut Sila sulit ya Bu. Sila sulit mengerjakannya gitu. Jadi masalahnya itu Bu, karena Sila merasa sulit mengerjakannya dan juga tugasnya itu sangat banyak Bu, jadi Sila suka menunda-nunda Bu, karena Sila kan bingung ya Bu mau ngerjain yang mana, mau ngerjain yang ini sulit nggak tahu, mau ngerjain yang satu lagi juga sulit Bu. Oh begitu, berarti Sila lagi punya masalah tentang penundaan tugas, di mana Sila itu sekarang suka menumpuk-numpukkan tugas yang Sila miliki karena tugasnya sulit-sulit begitu ya? Begitu betul. Oke, berarti Sila sekarang dapat 11 nih ya? Oke, nah Ibu mau tanya, kira-kira sejak kapan nih Sila mulai menunda-nunda tugas seperti ini? Baru 2 bulan terakhir sih Bu kayaknya. Oke, dalam 2 bulan terakhir ini Sila lagi suka menunda tugas begitu ya? Iya betul. Oke, nah Ibu mau tanya dulu pas kelas 10 atau pas kelas 11 Sila pernah juga nggak menunda tugas seperti ini? Kalau untuk kelas 10 sama kelas 11 semester 1 ya Bu, enggak sih Bu, enggak ada saya nunda-nunda gini. Karena ya Bu, di kelas 10 itu kan menurut Sila ya Bu, tugasnya itu masih mudah banget Bu untuk dikerjakan. Dan tugasnya itu paling cuman seminggu itu paling cuma ada 1 sampai 2. Beda dengan kelas 11 semester 2 ini Bu. Kelas 11 semester 1 juga sama kayak kelas 10 Bu. Jadinya masalah ini tuh baru muncul di kelas 11 semester 2 Bu, 2 bulan akhir ini. Oke, berarti dulu Sila nggak pernah ya menunda-nunda tugas seperti ini, baru 2 bulan terakhir ini begitu ya memang? Betul Ibu. Kira-kira alasan selain tugasnya itu banyak dan tambah sulit, apa lagi alasannya Sila ini bisa menunda tugas? Gak ada sih Bu, cuma itu aja alasannya. Saya emang selalu bingung gitu Bu, karena kan tugasnya susah banget ya Bu, banyak juga. Jadi gimana ya Bu caranya? Sila udah mikir-mikir nih Bu, gimana caranya, tapi nggak ketemu caranya. Makanya Sila mau curhat Ibu ke Ibu, mana tahu dengan curhat ke Ibu itu Sila nemuin solusinya gitu Bu. Oke, Ibu mengerti sih apa yang Sila rasakan. Jadi Sila itu lagi mengalami penundaan tugas dan sering menunda tugas karena emang Sila itu lagi bingung banget gitu ya, mau ngerjain tugas yang mana dulu nih. Sila bingung banget, jadi akhirnya ya nanti dulu deh ngerjain tugasnya gitu ya Sila. Betul Ibu. Oke, nah jadi kira-kira saat Sila mencoba menunda tugas itu, apa perasaan yang Sila rasakan? Perasaan ya Bu, kalau waktu menunda tugas itu saya kayak merasa bersalah gitu Bu, karena kan ada satu tugas ya Bu yang belum terselesaikan gitu. Juga saat mengerjakan hal-hal yang lain itu saya kayak ada gimana ya Bu bilangnya, kayak ada beban gitu rasanya Bu, karena masih ada sesuatu yang belum dikerjakan. Jadi kalau ngelakuin hal lain selain ngerjain tugas yang belum selesai itu Bu, saya kayak ada rasa ada tugas lagi belum dikerjain kayak gitu Bu. Juga Sila kayak nggak semangat gitu jadinya belajarnya Bu, karena nggak fokus ya Bu, karena tugas masih banyak belum selesai gitu. Oke, berarti Sila merasa bersalah ya sebenarnya ketika Sila menunda tugas itu, dan juga sebenarnya Sila itu jadi bawa beban kemana-mana gitu ya, karena tugasnya itu kan banyak, nggak selesai-selesai jadinya sebenarnya begitu ya Sila? Betul Bu. Oke, berarti kira-kira nih Sila itu kalau misalnya tugasnya mudah, Sila tetap menunda-nunda tugasnya nggak? Atau gimana nih? Kalau tugasnya mudah sih enggak ya Bu, kayak di kelas 10, di kelas 11 semester 1 itu tugas-tugasnya masih mudah banget Bu. Jadi Sila nggak ada tuh Bu nunda-nunda tugas itu sih Bu. Jadi Sila nunda-nunda tugas tuh emang karena tugasnya yang sulit Bu, dan juga cukup banyak ya Bu di kelas 11 semester 2 ini, nggak kayak kelas 10 sama kelas 11 semester 1 gitu Bu. Oke, kalau dalam 2 bulan terakhir ini ada nggak tugas yang mudah gitu dan Sila ngerjainnya cepat gitu? Ada Ibu, kan Sila baru 2 bulan ya Bu ngerasain nunda nih. Jadi di awal-awal semester 2 itu tugasnya masih mudah banget Bu. Itu karena masih masa transisi gitu ya Bu. Oh iya. Jadi kayak tugasnya mudah,
tugasnya juga nggak sebanyak yang sekarang ini Bu. Jadi Sila nggak ada tuh Bu kata-kata nunda-nunda. Oke, berarti sebenarnya ini Sila itu lagi masa transisi gitu ya, karena dari tugas yang mudah ke tugas yang sulit banget, dan tugasnya itu dulu mungkin sedikit, sekarang jadi banyak banget, begitu ya Sila? Betul Ibu. Oke, nah kira-kira sekarang ini Sila merasa bingung gimana nih? Merasa bingung gimana cara mengubah perilaku Sila, atau Sila itu sebenarnya pengen berhenti dari menunda tugas ini tapi nggak tahu caranya gimana, atau gimana nih Sila? Betul Ibu. Sila tuh lagi bingung banget ya Bu. Gimana sih caranya biar nggak nunda-nunda lagi gitu. Karena kalau nunda-nunda terus ya Bu, nilai saya itu makin anjlok takutnya Bu. Apalagi kalau udah kelas 11 semester 2, itu kan seharusnya nilainya naik ya Bu dari kelas 11 semester 1. Karena Sila pengen masuk eligible juga Bu untuk bisa SNBP nanti di kuliah gitu Bu. Oke, berarti banyak efeknya ya Sila dari penundaan tugas yang Sila lakukan ini. Kira-kira apa aja tuh efeknya selain tugas Sila tadi Sila bilang turun ya? Nilai Sila ya Bu. Iya. Iya sih Bu, nilai Sila turun. Beberapa yang saya rasakan selain itu tuh Bu, kayak Sila tuh makin hari kayak makin capek gitu Bu, nggak semangat untuk belajar di kelas. Kadang Sila juga ketiduran Bu di kelas. Kalinya ya Bu, karena Sila menunda tugas itu, Sila sering melakukan tugasnya itu di malam hari Bu, di saat seharusnya Sila tidur. Jadi akhirnya keesokan harinya Sila mengantuk Bu. Dan waktu itu pernah sih Bu sekali saya ditegur sama guru, sampai diaduin juga ke wali kelas Bu. Jadi wali kelas juga sempat nelfon orang tua Sila Bu. Jadi orang tua Sila juga marah deh Bu ke Sila. Makanya Bu Sila mau berubah, karena sedih juga ya Bu ngecewain orang tua kayak gitu. Iya. Berarti banyak ya hal-hal yang jadinya berdampak buruk bagi Sila. Sila mudah ngantuk di kelas, sampai ditegur guru, dan jadi mengecewakan orang tua Sila gitu ya. Betul Bu. Oke, tadi Bu dengar itu Sila mau berubah gitu, tapi kira-kira usaha apa nih yang udah Sila lakukan untuk berubah gitu? Kalau untuk usaha belum ada Ibu sayangnya, karena Sila bingung ya Bu mau ngelakuin apa gitu. Karena kalau Sila coba ngerjain tugas yang paling pertama dikasih, itu susah banget Bu. Kalau coba kerjain tugas selanjutnya, itu juga susah. Gimana ya Bu caranya? Sila jadi kayak frustasi gitu Bu, karena nggak bisa ngerjain apa-apa. Oke, Sila lagi frustasi ya jadinya akhirnya ya. Oke, jadi Sila itu pengen banget berubah tapi Sila tidak melakukan apa-apa begitu ya Sila. Iya betul Bu. Karena Sila bingung untuk melakukan sesuatu. Oke. Kira-kira solusinya apa ya Bu? Karena Sila sendiri udah mikir-mikir gitu Bu, dan nggak tahu Bu solusinya apa. Oke, Sila mau dengar sedikit cerita dari ibu nggak? Cerita apa tuh Bu? Nah, jadi dulu nih Sila waktu ibu itu usia Sila nih, waktu itu ibu kelas 12 tapi nih Sila. Kelas 12 ya Bu. Iya. Jadi ibu juga lagi banyak tugas, dan tugasnya itu sulit banget Sila. Sama kayak Sila deh. Iya, sampai Sila sekarang ini. Nah, jadi ibu juga kayak Sila tuh, jadi ibu jadi sering menunda tugas gitu Sila, karena ibu memang malas gitu jadinya mengerjakan tugas, karena pas ibu mau mulai ngerjain tugasnya itu sulit. Jadi ibu takut salah gitu kan dalam mengerjakan tugasnya. Nah, akhirnya ibu tumpuk lah tugas ibu itu, sampailah ibu juga kayak Sila nih selalu bergadang karena mengerjakan tugas, karena kan ngejar deadline gitu ya. Dan juga nilai ibu jadi turun pas ngerjain tugas itu, tugas ibu jadi rendah nih nilainya Sila. Dan juga ya sempat ngecewain orang tua juga lah Sila. Nah, jadi karena hal itu ibu berusaha nih untuk berubah. Nah, dengan cara ibu itu membuat to-do list nih Sila. To-do list apa itu to-do list? To-do list itu jadi ibu buat nih list tugas. Ibu buat list tugas hari Senin, hari Selasa, semua mata pelajaran Sila ibu buat. Kalau mata pelajaran ini apa aja tugasnya, deadline-nya kapan, begitu Sila. Nah, dengan hal itu tugas ibu itu jadi terstruktur gitu Sila. Nah, jadi ibu tahu nih tugas mana yang harus ibu kerjain duluan, karena ibu tahu deadline-nya itu lebih duluan ini nih.
untuk dikumpulin duluan gitu kan. Jadi ibu harus ngerjain yang ini duluan walaupun sulit. Ibu rasa ibu harus selesai cepat nih karena kan deadline-nya udah dekat nih daripada tugas-tugas yang lain gitu. Nah jadi ibu tidak menumpuk-numpuk tugas ibu lagi gitu. Dan juga setelah ibu membuat to-do list, ibu juga merefreshing diri ibu nih Sila dengan cara ibu me time gitu kan. Jadi ibu relaksasikan dulu diri ibu, akhirnya pikiran ibu udah tenang, udah jadi pas mengerjain tugas itu ibu jadi semangat begitu Sila. Oh gitu ya Bu, berarti nanti saya harus coba juga kali ya Bu, kayak ibu dengan melakukan to-do list ya Bu. Berarti melakukan to-do list itu kita mencatat semua tugas-tugas kita sama deadline kita ya Bu. Nah iya begitu Sila. Mungkin juga di tengah-tengah lagi ngerjain tugas yang banyak itu mungkin saya harus me time juga ya Bu, kayak ibu, biar nggak terlalu frustasi juga ya Bu mungkin. Ya betul sekali Sila. Nah ibu lihat nih berarti Sila sudah ada kemauan untuk berubah ya Sila. Betul Ibu, Sila pengen banget berubah. Iya sih, dari awal Sila udah bilang juga tadi kan Sila pengen berubah banget. Nah, setelah mendengar cerita ibu, Sila jadi pengen, sudah tahu nih ya apa yang harus Sila lakukan begitu ya Sila? Betul Ibu. Oke, kira-kira apa nih hal pertama yang bakal Sila lakukan setelah kegiatan kita hari ini? Mungkin saya istirahat dulu ya Bu. Setelah istirahat, kalau udah fokus lagi, saya mau coba lakuin to-do list kayak Ibu. Biar tugas-tugas saya itu kayak teratur ya Bu, nggak nunda-nunda lagi, nggak terlalu mepet-mepet lagi ngerjainnya. Jadi saya juga nggak kurang istirahatnya Bu. Mungkin itu kali dulu ya Bu. Terus di tengah-tengah misalnya lagi ngerjain tugas itu kalau capek mungkin saya berhenti dulu kali ya Bu, istirahat. Tapi mungkin istirahatnya nggak bisa lama-lama ya Bu, takutnya nanti malah tertunda-tunda juga jadinya. Wah, bagus banget Sila, betul sekali yang Sila bilang tadi ya. Sila bisa mulai dengan membuat to-do list ya, seperti yang saya bilang tadi. Terus juga mungkin ambil me time supaya perasaan Sila lebih tenang begitu ya. Oke, mungkin bisa ibu simpulkan dulu nih dari awal tadi Sila itu capek ya, bingung karena Sila lagi mengalami penundaan tugas, bingung gimana cara mengatasinya karena tugasnya itu sulit. Jadi Sila itu bingung mulai dari mana karena takut salah juga ya dalam mengerjakan tugasnya. Nah, tapi sekarang Sila juga udah ada kemauan nih untuk berubah dan tahu apa yang harus Sila lakukan ke depannya begitu ya. Betul sekali. Oke, nah berarti setelah ini Sila akan mulai membuat to-do list. Oke, setelah ini Sila akan mulai membuat to-do list ya Sila. Mungkin Ibu tunggu ya progres dari Sila. Oke, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Ibu bakal tanya nih hal-hal apa yang Sila lakukan ya. Baik Ibu. Oke, nah mungkin sekian ya Sila sesi konseling kita hari ini karena Ibu mau masuk kelas lagi Sila. Udah hampir 30 menit Ya, betul. Tak terasa ya sudah hampir 30 menit. Mungkin ada lagi hal yang ingin Sila ceritakan? nggak ada sih Bu, cuma itu aja masalah Sila. Oke, berarti cukup ya Sila. Oke, berarti mungkin Ibu ucapkan terima kasih banyak ya kepada Sila karena sudah bersedia untuk datang ke ruang beta hari ini untuk menceritakan apapun masalah yang Sila miliki begitu ya. Oke, mungkin kita cukupkan sesi konseling kita hari ini. Kalau ada salah Ibu mohon maaf ya Sila. Nggak ada kok. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga mau bilang makasih ya Bu ke Ibu. Kak, jadi masalah Sila bisa terselesaikan, ada solusinya juga. Oke, Makasih ya Ibu. ya sama-sama Sila.